Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Sanjay Taro dengan NIM 2004228. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem informasi manajemen dalam pariwisata. Judul yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu membangun sistem informasi pariwisata berbasis web pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang. Tulang Bawang merupakan salah satu daerah yang memiliki tujuan wisata di Lampung. Kategori wisata yang menjadi pilihannya itu wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, dan lain-lain. Tujuan dibuatnya sistem informasi ini adalah untuk sarana promosi wisata agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Metode perancangan sistem yang digunakan mengidentifikasikan komponen-komponen perancangan sistem informasi yang meliputi use case diagram, diagram activity, sequence diagram, diagram rancangan masukan keluaran, serta struktur menu aplikasi. Untuk pembuatan sistem informasi ini menggunakan software Notepad dengan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Dengan adanya sistem informasi ini diharapkan dapat mempermudah calon wisatawan dalam mendapat informasi mengenai objek wisata yang akan dikunjungi. Baiklah, pada judul kali ini kita akan membahas tentang 4 topik, yaitu topik pertama, metode pengembangan sistem, topik kedua, cara menggunakan sistemnya, dan topik ketiga, kelebihan sistem, yang topik terakhir yaitu kekurangan sistem. Kita masuk pada pembahasan topik pertama, yaitu metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, tahap perencanaan atau planning. Pada tahap perencanaan, sistem hal utama yang sangat ditekankan yaitu pengumpulan kebutuhan tingkat sistem dengan cara membuat konsep dari sistem yang akan dibangun. Selain itu, pada tahap ini, interface juga direncanakan yang nantinya akan menghubungkannya dengan brandware. Hasil dari tahap ini adalah spesifikasi dari sistem yang akan dibangun. Pada tahap ini juga, penulis mengidentifikasi kebutuhan user dan sistem. Tahap kedua yaitu analisis sistem. Penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi, dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya. Yang ketiga, tahap desain sistem. Tahap selanjutnya adalah desain sistem yang bertujuan menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. Desain sistem dilakukan dengan pendekatan terstruktur atau prosedur. Tahapan yang keempat yaitu tahapan pengkodean atau implementasi. Untuk menjalankan sistem informasi pariwisata yang dibangun, harus terintegrasi dengan database agar semua sistem yang telah dibuat dapat berjalan dengan sistematis dan dinamis. Database merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu sama lain. Hubungan setiap tabel memiliki relationship data yang dihasilkan mengikuti konsep normalisasi database. Database yang digunakan dalam pembuatan informasi ini adalah MySQL dengan nama database-nya yaitu DB Pariwisata. Tahap selanjutnya yaitu uji coba sistem atau testing. Ada beberapa jenis uji coba perangkat lunak atau sistem yang dilakukan, antara lain yang pertama developmental, yaitu menguji kebenaran modul-modul dalam bentuk individual dan terintegrasi yang dilakukan oleh programmer. Yang kedua, alpha, menguji sistem secara keseluruhan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Yang ketiga, beta, yaitu uji coba kemampuan sistem dalam ruang lingkup pengguna yang menggunakan data aktual. Tahapan yang ke-6 yaitu perawatan sistem. Proses di mana dilakukan pengembangan terhadap sistem yang sedang berjalan. Berikut ini beberapa cara bentuk pemeliharaan sistem antara lain. Yang pertama, korektif, yaitu membuat perubahan pada sistem informasi untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi pada saat desain, coding, atau implementasi. Yang kedua, adaptif, adalah pengubahan sistem untuk mengembangkan fungsional agar dapat mengakomodasi perubahan kebutuhan bisnis atau untuk migrasi ke lingkungan yang berbeda. Yang keempat, perspektif, yaitu pengembangan untuk peningkatan penggunaan antarmuka atau penambahan fitur sistem yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan. Yang terakhir, preventif atau pencegahan adalah pengubahan sistem untuk memperkecil peluang terjadinya kesalahan.
Baiklah, kita masuk kepada topik yang kedua, yaitu cara penggunaan sistem. Dalam sistem terdapat beberapa tampilan yang tersedia, yaitu tampilan menu home yang terdiri dari menu utama yang berisi menu wisata, menu profil dinas, menu tarif wisata, dan menu penginapan. Yang kedua, tampilan menu profil dinas yang terdiri dari menu profil dinas berisi sejarah, susunan organisasi, dan nama-nama kepala dinas yang pernah menjabat. Tampilan yang ketiga yaitu menu wisata. Menu wisata berisi nama-nama wisata, jenis wisata, alamat, dan foto tempat wisata tersebut. Yang keempat, tampilan menu tarif wisata. Menu tarif wisata berisi nama-nama wisata, alamat tempat wisata, dan foto wisata. Yang kelima, tampilan menu penginapan yang berisi informasi mengenai penginapan yang ada di Pulau Mawar. Yang keenam, tampilan edit wisata. Berisi tampilan edit wisata yaitu menu tambah wisata jika ada nama wisata yang akan ditambah dan juga menu aksi yang edit dan dihapus. Yang ketujuh, tampilan edit profil dinas yang berguna untuk mengganti atau merubah profil dinas. Yang kedelapan, tampilan edit tarif wisata yang berguna untuk berisi menu tambah, edit, atau hapus tarif wisata jika ada yang mati atau diganti. Yang kesembilan, tampilan edit penginapan, di mana berisi menu tambahan, edit, dan hapus penginapan. Yang ke-10, tampilan cetak laporan dana wisata. Menu cetak laporan merupakan menu kepala dinas dan jika ingin mencetak laporan wisata. Selanjutnya, tampilan cetak laporan data tarif wisata yang berisi apabila kepala dinas ingin mencetak laporan data tarif wisata. Yang ke-12, atau yang selanjutnya, tampilan cetak laporan data penginapan apabila kepala dinas ingin mencetak laporan data penginapan. Yang selanjutnya, tampilan laporan data wisata, yang selanjutnya, tampilan laporan data tarif wisata, dan yang terakhir, tampilan laporan data penginapan. Oke, kita lanjut ke topik yang ketiga, yaitu kelebihan dari sistem tarif wisata ini. Keunggulan sistem yang baru, bila dibandingkan dengan sistem yang lama, dapat menjalankan sistem ini dimanapun, kapanpun, tanpa harus melakukan penginstalan. Dapat dijalankan sistem operasi manapun dan dapat diakses di banyak media, misalnya komputer dan handphone. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada topik yang keempat, yaitu kekurangan sistem. Kekurangan sistem ini tidak menutup kemungkinan masih banyak kekurangan tentu. Di antaranya, dibutuhkan koneksi internet yang handal dan stabil agar saat dijalankan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dibutuhkan sistem keamanan yang baik dikarenakan dijalankan secara terpusat, sehingga apabila server pusat down, maka sistem tidak bisa berjalan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.